Drone mulai dikerahkan, Amerika Serikat akan bertindak brutal terhadap China jika berani melawan. Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan semakin memanas setelah Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan akan mengerahkan drone baru miliknya. Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan kesiapan Amerika Serikat jika konflik terjadi di wilayah yang disengketakan. Melansir express.co.uk, Amerika Serikat dan Beijing telah terlibat dalam perang mulut di Laut Cina Selatan selama bertahun-tahun. Belakangan ada kekhawatiran besar akan konflik di wilayah yang dijuluki perairan termahal di dunia tersebut. Jika konflik terjadi, Amerika Serikat mengatakan akan siap karena mulai menggunakan drone untuk bekerja bersama teknologi tak berawak untuk membantu skenario tempurnya mulai tahun 2021. Pentingnya penyertaan tersebut dikemukakan oleh Laksamana Muda Robert Gwartner, Direktur Markas Besar Maritim dengan Amerika Serikat Armada Pasifik. Kami sedang mempersiapkan untuk awal 2021 agar dapat menjalankan masalah pertempuran armada yang berpusat pada teknologi tak berawak. Drone itu akan ada di laut, di atas laut, dan di bawah laut saat uji coba nantinya, jelasnya. Menurut EurasianTimes.com, keputusan tersebut dielu-elukan sebagai terobosan besar bagi Amerika Serikat. Operasi pelatihan secara rutin terjadi di perairan oleh semua negara yang mengklaim wilayah tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat secara teratur menjalankan masalah pertempuran armada yang memungkinkan militer untuk menguji bagaimana mereka akan mengerahkan pasukannya jika konflik meletus. Amerika Serikat juga dilaporkan membutuhkan dana sekitar 2 miliar US dollar untuk memproduksi 10 kapal permukaan tak berawak selama 5 tahun ke depan. Permintaan ini masih menjadi tantangan dari Kongres. China mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan yang strategis. Negara lain yang memperdebatkan hak mereka atas perairan termasuk Brunei, Indonesia, Taiwan, dan Filipina. Selama bertahun-tahun, Washington telah turun tangan untuk mendukung negara-negara tetangga Asia yang terancam oleh militer China. Kejadian ini bersama dengan kritik lain dari Amerika Serikat seputar penanganan China atas Hong Kong telah menyebabkan hubungan diplomatik merosot ke posisi terendah baru. Di antara kekhawatiran banyak pakar politik atas perselisihan yang sedang berlangsung ini adalah kemungkinan bahwa peningkatan patroli dari kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dapat menyebabkan konflik yang tidak disengaja. Profesor Orion Skeller Mastro dari Universitas Georgetown merinci dengan tepat bagaimana hal ini dapat memicu ketakutan konflik ketika dia berbicara dengan Dewan Hubungan Luar Negeri tahun ini. Saya pikir ada beberapa faktor yang menunjukkan jika China tidak dapat mencapai tujuannya. Upaya mengendalikan perairan Cina Selatan dapat meningkat. Amerika Serikat bisa bertindak lebih tegas, menyebabkan agresi di pihak China. Ada kemungkinan bahwa China akan sampai pada kesimpulan bahwa cara diplomatik untuk menangani situasi tersebut tidak berhasil, papar Mastro kepada express.co.uk. Tiongkok gigit jari. Pangkalan militer yang dibangunnya dengan susah payah di Laut Cina Selatan ternyata mudah dihancurkan musuh.
Laut Cina Selatan serupa ladang emas yang diperebutkan. Ada beberapa pemain di jaringan kompleks klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Cina menjadi salah satunya. Mereka mengklaim bagian terbesar mempertahankan haknya atas hampir 90% Laut Cina Selatan, menduduki semua kepulauan Paracel dan 9 terumbu karang di Spratly, termasuk Fairlie Cross Reef dan Johnson Salt Reef. Melansir Intisari Online, Cina juga disebut sebagai negara yang aktif membangun pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Cina membangun pangkalan militer itu dengan cara yang terbilang kontroversial. Tidak seperti Amerika Serikat yang bisa bekerja sama dengan negara lain untuk membangun pangkalan militer di suatu negara. Cina tidak berhasil mendapatkan kepercayaan tersebut. Alhasil, mereka menyasar timbulan batu-batu karang yang ada di Laut Cina Selatan, kemudian melakukan reklamasi lahan di tempat tersebut. Cina memulai proyek-proyek tersebut sejak tahun 2013 lalu. Semenjak itu, terumbu-terumbu karang tersebut diubah sedemikian rupa untuk menjadi pangkalan militer oleh Beijing. Namun dilaporkan dari Naval and Merchant Ship, musuh Cina malah disebutkan bisa dengan mudah menyerang pangkalan militer yang berdiri dari batu karang tersebut. Sifat pangkalan tersebut adalah kesepian dan jauh dari Cina daratan atau pulau lain di Laut Cina Selatan. Untuk diketahui saja, Laut Cina Selatan berukuran 3,3 juta kilometer persegi. Naval and Merchant Ship merupakan majalah yang dipublikasikan perusahaan Cina, China State Shipbuilding Corporation. Majalah ini sudah lama dipakai acuan bagi tentara Cina. Disebutkan bahwa ada keuntungan yang dimiliki pulau-pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan yang berkaitan dengan terjaganya kedaulatan nasional dan mempertahankan kehadiran militer di laut terbuka. Tapi ada juga catatan besar yang dimiliki pulau-pulau dan terumbu karang itu dalam konteks sebagai tempat pertahanan militer. Hampir semua wilayah di Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina, dan sudah sejak 2014 terumbu karang kecil-kecil itu dikirimi rudal, jalan untuk take off serta dilengkapi sistem senjata. Banyak pemerintah lain yang berang karena tindakan Cina tersebut. Sejauh ini ada 6 kepemerintahan yang dirugikan atas klaim Cina di wilayah sengketa, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Taiwan. Klaim Cina dianggap ilegal pula oleh Amerika Serikat, dan Cina dibuat berang dengan dikirimnya kapal perang milik negara Paman Sam ke wilayah yang mereka klaim atau mereka duduki. Patroli tersebut dikatakan Washington beserta para sekutunya berguna untuk menjaga jalur bebas Laut Cina Selatan yang merupakan perairan internasional.